Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hardina Oktaviara Hapsari, NPM 201201247. Di sini saya akan membawakan materi untuk pengambilan nilai UTS. Bab 1, pengertian hukum pidana. Pengertian moral, nilai, dan sanksi. Norma berlaku dalam masyarakat. Biasanya norma hadir beriringan dengan sanksi agar masyarakat mau mematuhi norma yang ada. Hal ini karena norma diharapkan dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. Sebagian dari norma adalah norma hukum, yaitu masyarakat memaksa memberlakukan norma kepada orang yang tidak mau mematuhi norma. Norma hukum menjadi peraturan apabila berbentuk suatu rumusan tertentu. Nilai adalah ukuran yang disadari atau tidak oleh suatu masyarakat untuk menerapkan suatu kebaikan, kebenaran, dan lain-lain. Ukuran-ukuran disebut dengan nilai, misalnya kejujuran, keindahan, kesucian, kegunaan, dan lain-lain. Nilai lebih abstrak daripada norma, sebab sistem nilai di antara suatu bangsa atau masyarakat atau golongan tidak sama, sehingga nilai di satu negara akan jauh berbeda di negara lain. Sanksi adalah alat memaksa, di mana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum, baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim. 2. Pengertian pidana. Makna harafiah dari kata pidana adalah derita atau nestapa. Arti pidana adalah penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun jenis-jenis hukum pidana yaitu pertama, hukum pidana material atau hukum pidana substansif, contohnya KUHP. 2. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana atau KUHAP. 3. Hukum pelaksanaan pidana, yaitu contohnya hukum pemasyarakatan. Di dalam pasal 10 KUHP mengatur jenis pidana pokok dan pidana tambahan atau sel-sel pidana. Antara lain pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Bab 2. Fungsi hukum pidana dan teori-teori pemidanaan. Nomor 1. Hakikat pidana. Pidana sendiri berarti pengenaan derita atau nestapa sebagai wujud pencelaan sehubungan terjadinya tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Teori pemidanaan pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok teori, yaitu teori pembalasan atau retributif dan teori tujuan atau utilitarian. Selain itu terdapat pula teori ketiga, yaitu teori gabungan atau teori integratif. Teori retributif. Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya adalah kejahatan itu sendiri. Ciri teori retributif menurut Karl O. Christensen sebagai berikut. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan. 2. Pembalasan merupakan tujuan utama tanpa mengandung sarana atau tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat. 3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana. 4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat. Pidana melihat ke belakang. Ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau masyarakat kembali pelanggar. Untuk penjelasan teori utilitarian, pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itulah, teori ini sering disebut sebagai teori tujuan atau utilitarian teori. Pada teori utilitarian ini, pidana dijatuhkan bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan agar orang jangan melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah untuk pencegahan kejahatan atau prevensi. Bab 3. Asas berlakunya hukum pidana. Asas berlakunya UU pidana menurut waktu. Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Dalam hal seseorang melakukan perbuatan atau feit pidana sedangkan perbuatan tersebut belum diatur atau belum diberlakukan ketentuan yang bersangkutan, maka hal itu tidak dapat dituntut dan sama sekali tidak dapat dipidana. Asas berlakunya undang-undang pidana menurut tempat. Teori tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana nasional menurut tempat terjadinya perbuatan atau yurisdiksi hukum pidana nasional. Apabila ditinjau dari sudut negara ada dua pendapat, yaitu perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negara sendiri maupun orang lain atau asas teritorial. 2. Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara di mana saja, juga apabila perbuatan pidana itu dilakukan di luar wilayah negara. Pandangan ini disebut asas personal atau prinsip nasional akhir. Bab 4. Tindak pidana.
Satu, istilah tindak pidana. Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah Starr-Bartfeld. Setidaknya ada 7 istilah, yakni: 1. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. 2. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana. Delict, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin delictum, yang juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan Starr-Bartfeld. 4. Pelanggaran pidana dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. Muhammad Haji Tirta Madijaya. 5. Perbuatan yang boleh dihukum. Istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan tentang Hukum Pidana. 6. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12. 7. Perbuatan pidana digunakan oleh Mulyatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana. 2. Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu Strafbarvet. Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi, istilah tersebut juga berlaku pada WVS Hindia Belanda atau KUHP, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan Strafbarvet. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari istilah itu. Namun, hingga saat ini, belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan Strafbarvet. Unsur-unsur tindak pidana. Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk di dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan. Penjelasan unsur subjektif. 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan, culpa and dolus. 2. Maksud dan foremen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. 3. Macam-macam maksud atau oakmark seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. 4. Merencanakan terlebih dahulu atau forbedakterat seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP. 5. Perasaan takut atau fresh seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut pasal 308 KUHP. Untuk unsur objektif. 1. Sifat melanggar hukum. 2. Kualitas si pelaku. 3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Bab 5 yaitu teori kausalitas. 1. Teori kausalitas merupakan teori yang mengkaji hubungan sebab akibat dalam hal terjadi suatu tindak pidana. Teori kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Ada beberapa macam teori dalam teori kausalitas ini. Yang pertama, teori ekuivalensi. Dalam teori ini mengatakan bahwa tiap-tiap syarat sama nilainya atau ekuivalen. Jika satu syarat tidak ada, maka akan lain akibatnya. Teori ini dalam hukum pidana sulit untuk diterima karena menyamaratakan antara sebab dan syarat. B. Teori individualisasi. Menurut Traeger, dari semua peristiwa yang terjadi hanya dicari satu peristiwa saja yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat itu. Sementara menurut Beckmeyer, sebab adalah syarat yang paling kuat. Subbab terakhir dalam bab 5, yaitu ajaran kausalitas dalam praktek peradilan. Dalam hal mencari hubungan sebab akibat terhadap suatu kejadian, pengadilan mengadakan pertimbangan yang tersendiri, yaitu menganut hubungan sebab akibat yang mensyaratkan adanya hubungan langsung dan seketika antara perbuatan dan akibat yang terjadi. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam berkata-kata ataupun dalam penyajiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.